Gempa yang mengguncang Pasaman Barat magnitudo 6,2 berpusat di Kajai menyisakan banyak PR bagi penyintas. Salah satunya puing-puing reruntuhan bangunan. Selain itu, kondisi rumah yang rusak parah memaksa mereka tinggal di dalam rumah tersebut. Kampung Padang di Nagari Kajai dihuni sekitar 177 kepala keluarga atau lebih dari 600 jiwa, turut mengalami dampak gempa 25 Februari lalu. Reruntuhan rumah masih menyisakan pilu bagi penyintas yang kini telah mulai bangkit. Terlihat masyarakat sudah mulai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah masing-masing. Bentuk bangkit dari masyarakat yang tak tahu harus sampai kapan menunggu bantuan huntara tiba. Fasilitas ibadah seperti masjid dan musola telah mulai dikerjakan walau hanya berbentuk sementara. Namun semangat mereka terus membara sebagai bentuk menyambut bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pada hari Senin 28 Maret 2022, kembali Yayasan Darul Iman mengutus tim sejumlah 3 orang untuk mendampingi penyintas gempa Pasaman Barat. Di Pasaman. Nih, kita serahkan laporan. Titik lokasi pendampingan difokuskan di 4 posko yang telah dibina sebelumnya. Kampung Padang, Jorong Pasalamo, Nagari Kajai, Pasaman Barat. Hari pertama pada tahap 4 ini, kami Darul Iman Peduli bersama tim Peduli Muslim melaksanakan pendataan ke rumah-rumah warga Kajai. Data yang dikumpulkan berupa rumah warga yang masih bisa diperbaiki dan menghitung kebutuhan bahan untuk perbaikan hingga bisa ditempati. Dari pendataan dan asesmen yang kita lakukan di posko kita, posko bersama As-Sunnah, yang dimana di posko ini juga kita bersama-sama Suruh TV Peduli dan Darul Iman Peduli juga bersama dalam posko ini. Posko ini ada 4 titik. Dari 4 titik ini setelah pendataan ada 34 rumah yang harus kita dirikan huntara. Karena memang rumah yang 34 ini sudah rata dengan tanah. Kemudian ada 14 rumah lagi yang rusak berat, tetapi masih bisa dibantu untuk merenovasi.
Tetapi renovasinya separuh lah dari Huntara biayanya. Sedangkan rusak-rusak ringan atau renovasi ringan itu tidak begitu kita data. Maka kita fokus kepada 2 program ini. Yang pertama Huntara, kemudian yang kedua renovasi rumah. Kami meninjau perkembangan perbaikan 5 rumah dan pembangunan 1 Huntara yang sedang berjalan di Kampung Padang Kajai. Biaya pembangunan berasal dari donasi pemirsa Surau TV. Terlihat perbaikan masih berjalan di lapangan. Untuk tahap pertama, ya, alhamdulillah kita telah melakukan 2 renovasi rumah, kemudian 1 Huntara. Ya, karena dana kita terbatas di tahap pertama untuk recovery ini, maka kita bekerja sama dengan Yayasan An-Najiyah untuk membangun Huntara dengan RAB-nya Rp17.200.000. Kemudian kita bagi 2 bersama dengan An-Najiyah. Dari Darul Iman Peduli dan Surau TV Peduli 8.600.000 dan dari An-Najiyah 8.600.000. Alhamdulillah Huntara ini sudah finishing insya Allah ya hari ini dan hari besok. Mudah-mudahan sudah masuk pengecatan dan secepatnya kita selesaikan segala kewajiban kita untuk Huntara ini. Kemudian untuk renovasi rumah, di tahap pertama kita adakan 2 rumah yang kita renovasi. Yang pertama rumah Ihsan, beliau ini koordinator dan di rumahnya ini rusak berat, dindingnya semuanya roboh, lantainya pun hancur-hancur. Kemudian ini yang kita renovasi dengan struktur semi permanen. Di bawahnya sekitar 70 cm bata, kemudian ke atasnya menggunakan papan. Dan ini juga sudah sampai tahap 80% sudah tahap finishing juga. Kemudian yang kedua yang renovasi yaitu rumah Pak Wakidi. Rumah Pak Wakidi ini juga koordinator yang aktif di dalam mengelola posko kita dan rumahnya juga hancur. Kita dahulukan ini karena orang tua beliau ini masih tinggal tidur di tenda sampai hari kita mulai merenovasi rumah beliau ini. Juga kita dari tahap yang pertama ini, masa recovery yang pertama ini, kita memperbaiki kamar mandi yang ada di musola Tuanku Pensiun. Kamar mandi ini, ini ibarat kamar mandi bersama ya. Orang-orang masyarakat sini, dia cuci pakaian di situ, cuci piring juga di situ. Dan awalnya kamar mandi ini terbuka. Maka kita lakukan renovasi dengan menutup kamar mandi ini agar terjaga aurat-aurat ibu-ibu kita yang ada di Kampung Padang Atas ini atau Kapalo Kampung ini. Demi memenuhi kebutuhan MCK dan air bersih, kami melakukan survei sumber air dan pipanisasi untuk MCK yang dibangun Darul Iman Peduli di Surau Tuanku Pensiun, Kapalo Kampung Padang. Tim mengukur kebutuhan pipa hingga bisa mengairi kebutuhan MCK tersebut. Di hari berikutnya, pipanisasi bisa dilakukan. Pipa sepanjang kurang lebih 100 meter dibentangkan di aliran sungai kecil hingga ke bak penampungan MCK.
Ini siko tandon. Nah, dan lalu ya kok? Iya. Ah. Dah juga sih. Pemasangan selesai pada sore harinya. Air mengalir cukup deras dan jernih. Tahap yang kedua, renovasi atau recovery tahap yang kedua, dana yang diturunkan sebanyak 30 juta. Alhamdulillah kita bisa melakukan renovasi 4 rumah dan 1 huntara. Ya. Yang pertama rumah orang tuanya Ihsan, juga koordinator tadi, koordinator dari posko-posko kita ini, koordinator di posko yang aktif juga. Kemudian yang kedua, perbaikan atau renovasi rumah Uda Ai, ini juga koordinator. Rumah beliau juga termasuk rusak berat, rusak parah. Dan kita hanya support bahan di sini. Beliau setuju untuk renovasi dengan menggunakan dinding papan. Nah, kita support papan, kemudian support kayu juga. Dan bata-batanya hancur, sehingga kita juga support bata di sini dan pasir ya, serta semen. Kemudian perbaikan rumah Pak Erman. Nah, rumah Pak Erman ini, istrinya ini adalah guru ngaji, guru TPA di Musola Al-Marhamah. Ya, insya Allah juga Suro TV Peduli dan Darliman Peduli ikut bertahun dalam pembangunan musola ini. Nah, kita lakukan renovasi rumah, yaitu dengan mensupport papan. Karena alhamdulillah beliau ini walaupun sudah lansia ya, sudah tua, tapi masih kuat ya. Pak Erman ini masih kuat bertukang. Nah, karena beliau profesinya tukang, walaupun masih kernet ya, masih kernet, tetapi dia bisa bertukang, dia mengerjakan rumahnya sendiri, sehingga kita tidak membayarkan upah lagi. Beliau mengerjakan sendiri, merobohkan dindingnya dengan anaknya, dibantu oleh anaknya, sehingga kita hanya support kayu dan papan untuk dindingnya. Kemudian renovasi yang keempat, perbaikan rumah Uda Hendra. Ya, Uda Hendra ini beliau juga termasuk keluarga ya dari yang mewakafkan tanah musola. Nah, tanah musola, dan juga beliau aktif ya, mulai dari kita membersihkan musola, ikut goro, ya, meruntuhkan dinding, beliau sangat aktif membantu ya. Pada hari Selasa 29 Maret 2022, Kampung Padang Bawah melaksanakan goro pendirian terpal di lokasi Musola Marhamah yang akan segera dibangun. Rencananya terpal yang dipasang nantinya akan menaungi pekerja dari terik matahari saat melaksanakan pembangunan. Berhubungan dengan kondisi Musola Al-Marhamah yang roboh, yang tidak bisa lagi ditempati, alhamdulillah dari tim kami sudah mendirikan musola darurat, dan Masya Allah kami perhatikan antusias warga untuk menjalankan sholat 5 waktu di musola yang kami dirikan itu sangat besar sekali. Dan bahkan ketika sholat maghrib, sholat isya itu penuh itu, jadi nggak bisa menampung semua warga yang ingin mengerjakan sholat di musola tersebut, sehingga kami mempunyai inisiatif untuk segera secepatnya kami mendirikan kembali Musola Al-Marhamah.
Dari hasil asesmen tim di lapangan, kami putuskan membuat program. Salah satu di antaranya adalah melakukan land clearing di musola Al-Marhamah yang kondisinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Dinding roboh dan kemudian atap roboh sehingga tidak layak lagi untuk digunakan kembali untuk menjalankan ibadah. Jadi tim melakukan koordinasi kepada nenek mama untuk kita mohon izin kepada mereka untuk kita melakukan gate di situ. Dan kemudian kami segera action untuk melanjutkan program land clearing. Awalnya kita hanya tim kita sendiri, jadi tanpa bantuan dari warga. Kemudian kita aktivitas melakukan land clearing di sana pada tanggal 13 Maret. Pada hari itu kita melakukan gate land clearing dan warga belum ada pergerakan untuk membantu kita. Jadi mereka warga sekedar menonton gitu kan. Terus kemudian akhirnya kita punya inisiatif untuk merangkul mereka, mengajak mereka, ayo kita melakukan kerja bakti bersama, gotong royong dalam membersihkan puing-puing musola tersebut agar bisa segera kita bersihkan, kemudian kita lanjutkan dengan pembangunan kembali musola Al-Marhamah tersebut. Nah, kemudian alhamdulillah kurang lebih sekitar 3 hari atas pertolongan Allah tempat musola Al-Marhamah sudah bersih, sudah kita bersihkan, sudah kita rapikan, dan kemudian kami melanjutkan untuk perencanaan berikutnya, yakni pembuatan RAP. Perencanaannya untuk menentukan anggaran biaya berapa yang akan dibelanjakan untuk terkait pendirian musola Al-Marhamah tersebut. Alhamdulillah hari Jumat 1 April sudah kami persiapkan untuk material-materialnya dan sudah kami belanjakan untuk mengawali groundbreaking ya. Jadi pendirian awal kembali musola Al-Marhamah, di antaranya ada material kayu karena nanti insya Allah konsepnya adalah musola semi permanen. Jadi di bawahnya adalah cor beton. Insya Allah nanti akan menggunakan granit, sesuai lantai granit sesuai dengan permintaan request dari nenek mama dan warga. Dan kemudian juga, nanti atasnya adalah menggunakan balok kayu dan kemudian papan kayu, dan jadi konsepnya adalah semi permanen. Untuk struktur pembangunannya juga kita berusaha menyesuaikan dengan alam agar manakala nanti qadarullah waliyadzubillah terjadi gempa kembali, maka insya Allah kondisi musola akan lebih aman insya Allah. Dan insya Allah pembangunan musola dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022. Semoga Allah berikan kemudahan sehingga musola Al-Marhamah bisa segera berdiri kembali dan bisa dimanfaatkan oleh warga sehingga warga lebih nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Rabu 30 Maret 2022, warga di Posko Kapalo Kampung Padang, Musala Tuanku Pensiun mendirikan tenda terpal berukuran besar untuk persiapan Ramadan. Rencananya sholat tarawih dan kegiatan-kegiatan keagamaan akan dilakukan di tenda besar tersebut. Kami memfasilitasi kebutuhan warga dalam pendirian tenda tersebut.
dan alhamdulillah tenda sudah berdiri dan bisa digunakan untuk kegiatan pengajian dan sholat tarawih nantinya. Kegiatan keagamaan perdana yang kami lakukan di tenda besar ialah pembinaan remaja bersama guru SMP IT Dar El Iman, Ustadz Rodi dan Ustadz Apriko. Remaja dari Kampung Padang berbondong-bondong hadir dalam kegiatan tersebut. Selain diberikan ceramah agama, para remaja juga diberikan jilbab syar'i dan kain sarung di akhir sesi kegiatan. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan pengajian umum bersama warga dari 4 posko binaan, yakni Kapalo Kampung Padang, Kampung Padang Atas, Kampung Padang Bawah, dan Kampung Padang Belakang. Waktu rukuk, waktu sujud bisalah mohon ampun kepada Allah. Usai melaksanakan ceramah, Yayasan Dar El Iman membagikan paket sembako dan daging sapi sebagai bentuk menyambut bulan Ramadan, di mana kebiasaan masyarakat memasuki Ramadan ialah memasak rendang di rumah masing-masing. Kedekatan tim di lapangan bersama warga penyintas gempa terjalin sangat erat. Hal ini sangat terasa setelah jamuan yang diberikan warga usai mendirikan tenda besar untuk kegiatan keagamaan. Kami disuguhkan berbagai hidangan khas, kemudian makan bersama nenek mama dan warga setempat. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين